Daming liwatan suburu siang saludut narona imam mangaramoti ate-ate dohor di rampunan di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Shalom. Selamat Natal Marita saludutna. Dari ulang buja dan dari mantu keselamatan. Selamat Natal Marita saludutna. Kudirin nantulang bulu, kudirin lagi. Aru-paru, kudirin nase. Rangko kita alai ratita malas di rohan. Di hamu amanah nani mulia itu hatta di atas di rohan sedarion kesepakatan kabadua barita naluni di kita iman dari Evangelia Evangelium Yohanes bintu sada mamuka sian ayat 10 sahat roni ayat 10 walu ucahau manatan surat isi somonomang gadinaging makatai jama marikan hitung-hitungan di tahun jadi hidangan imang kasangaponak imang kasangapo ni anak sasada nasian amai gong asi roha dohon asitohan di hati kapon si Yohanes do imana ayin naman ondo ibana nahulogi naro siyan tubig jupuro ibana karo asal ay panjuluyan do ibana ay siyan hamurawon naro saludut kita macalo imang asih roha maso marmano ay marmine siyan simusa do dilehon anggo pati alai inohon ni Yesus Kristus do manjani asli roha dohon asitokan dan rumarong na partiga di mana anak na sasadai na yang kuat ni amai ibadah do mamani anusa ido yang do sahabna kurian Tuhan kata orang masyarakat kita Indonesia dikenal dengan bahasa basi. Malodo ala Indonesia berbahasa basi. Apalagi mah ala belakang. Bagaimana contohnya? Bisa jadi ada seseorang mudo ginereng, untuk maju contoh asal murah itu mangatusi amang marpun pak. Ada polisi nasiga lomborhan tu kantor iberendongan lah. Wah Pak Marpun mau ke kantor ya, nah, aibo to sa ditong na ngalaw mo ke kantor marseragam lengkap, alay ido tong didokon mau ke kantor. Nah, bahasa basi selanjutnya yang sering ada seorang ibu misalnya dia melakukan perjalanan kereta api dalam kereta api, atau puma manang songotia dong partiga-tiga baik tuhori mana mah telur, dia membeli sebutir telur rebus. Dibuka mah telurong ala adong to di samping di mana ditawarkan, Pak makan ya, Bu makan ya, HP saya ada tuh tadi tong, nah wah masalah kali bagian lagi pulau Pak isi dan hudud, sangat tidak mungkin itu dibagi 4 jala ulun taung nyalang terbere makan Pak yang enggak, kadang mungkin taung nyalang di masalah kan itu, nah itu bilang tapi itu tadi bahasa basi. Ada bahasa basi yang selanjutnya, misalnya saya sibuk atau Bapak Ibu sedang sibuk di rumah, tiba-tiba datang tamu. Aku boto akan apar natalon, ngaisak kami bodo jam itu waktu Palembang nama. Tiba-tiba rombongan di Batida lomar Natal, Batida kusina rombongan. Do rombongan KBU misalnya kalau kita pergi nanti. HP Mengborhat, Roma. Sejum do imang cara kamang ya masuk ilang ada liwa kasar roh beh terlan di rombongan kemarin bangun nah lilik museum nambah abe ngasai bulan mahani may dokter tuan rumah cepet kali ya amal makan dulu abe di bagasan rohana kurang atuh pun lawon nah. Inilah yang dikatakan bahasa basi.
basa-basi, terkadang apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Ini budaya yang tanpa disadari sudah sering kita lakukan atau kira-kira sudah mengakar di dalam diri kita. Selain basa-basi, tanpa masuk museum, jurusan itu ilmu pengetahuan. Saya tidak tahu di sini ada rekan mahasiswa yang jurusan kimia. Kalau kimia, air disebut dengan H2O. Air disebut dengan H2O. Itu ilmunya, itu bahasanya, bahasa ilmiahnya H2O. Nah, kalau H2O diartikan sebagai air, Roma au misalnya bahwa sau usukuma itu mahasiswa jurusan kimia. Dan mungkin kan di pasaran nasidah harotas nata surat H2O. Tidak akan mungkin mereka kasih saya kertas yang bertuliskan H2O. Memang H2O sama dengan air dalam artian, tapi ketika saya meminta air kan tidak mungkin dikasih tulisan H2O. Karena yang saya butuhkan sekarang adalah air untuk minum. Pemahamannya adalah yang terjadi itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan yang diperlukan. Inilah yang sering juga semakin kita perdalam lagi, ternyata zaman dahulu kala di perjanjian lama ada juga sesuatu yang abstrak. Muluk-muluk pun bahasa basi, pola yang pengantar bahasa basi. Tapi di perjanjian lama ada yang dikatakan abstrak. Kenapa dikatakan abstrak? Kalau kita baca misalnya Mika, di kitab Mika sudah dijanjikan juru selamat. Kitab perjanjian lama semua menjanjikan tentang kehadiran juru selamat. Monoridokon baga-baga dobe di padat narubi. Tetapi semua sudah disimpulkan, semua sudah berubah ketika perjanjian baru datang. Konkret mas semua, tidak ada basa-basi, tidak ada yang abstrak. Karena apa? Gabe daging mahakai jalan maringan di tonga-tonga di tahun. Firman telah menjadi manusia. Ini sebuah kesimpulan yang mau dikatakan, ternyata janji yang sudah beribu tahun sudah nyata tinggal bersama-sama dengan manusia. Inilah pemahaman ketika kita merayakan Natal. Segala yang difirmankan Tuhan berabad-abad itu berubah menjadi kenyataan. Sudah konkret. Pertanyaan kepada kita, ketika kita sudah melihat hal yang konkret di dalam diri Yesus Kristus, apakah hidup kita masih mau abstrak? Apakah hidup kita masih mau cuman basa-basi doang? Tidak, hidup kita harus dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Karena penggenapan janji ada di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Pengharapan itu ada dalam diri Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita hidup dalam nama Yesus, kita tidak lagi abstrak, kita tidak lagi sekedar basa-basi, karena kita sudah nyata dikatakan orang-orang yang percaya. Ini poin yang pertama. Semua konkret di dalam diri Yesus. Poin yang kedua yang bisa kita bawa untuk memahami teks ini, ada istilah bahasa Inggris yang dikatakan, this is time to give. This is time to give, atau artinya inilah saatnya untuk berbagi. Inilah saatnya untuk berbagi. Kita melihat dan merasakan ini hidup di dalam diri orang Kristen. This is time to give. Ketika masa-masa Natal. Kita perhatikan mulai dari awal bagaimana gereja melakukan bakti sosial, gereja melaksanakan diakoni sosial momennya Natal. Gereja Eropa juga mengemas hari berbagi kepada orang lain dengan nama Santa Claus. Apalagi mau nggak dibereng baju Santa, langsung dari mana minta ada yang mau dibagikan
Natal sekolah minggu besok malam dibawa simbol Santa Claus nakit sebagai pembagi hadiah. Dan selanjutnya kita lihat pemerintah swasta memberikan tunjangan hari Natal, berbagi. Selanjutnya masyarakat di pedesaan pun melaksanakan tradisi yang dikatakan Marbida. Mulai kita sonari mulai tanggal 24 ini, karena Marbida itu. Marbida berbagi majagalo. Itu tak guna mau Karnaval di hutan. Selanjutnya lagi umat Kristen Dumubi Mahita ruas di HKBP Prata melakukan open house. Open house berbagi, ada makanan di rumah ketika tamu berkunjung, mencicipi atau makan yang sudah tersedia. Inilah prinsip berbagi dan ini pengembangan dari pemahaman pernyataan cinta Tuhan. Karena Yesus sudah membagi cinta kasih-Nya kepada manusia, aplikasinya yang sedang kita lakukan saat ini. Aplikasinya yang dihidupi gereja saat ini, berbagi cinta kasih. Tidak mengubah. Atsura adong untuk pena kesal kudongan nak menuju panatan, mau tidak mau selamat Natal. Mau tidak mau selamat Natal. Karena inilah dia berbagi perasaan yang sakit selama ini, ya dia singkirkan itu. Karena kasih Kristus sudah memenuhi hatinya. Dia berbagi sukacita. Jalan not only with words. Ini bukan hanya dengan perkataan. Ini bukan hanya kata, tetapi juga dengan touching. Ada sentuhan. Cinta kasih itu bukan holong dorhak itu go, I love you, Linda. Enggak. Tapi sentuh perasaannya. Ini yang dilakukan Yesus. Dan ini juga yang harus kita lakukan. Artinya, ketika Yesus lahir ke dunia, ditunjukkan sebuah solidaritas Tuhan kepada manusia dan harus membawa kita untuk solider kepada sesama manusia. Harus solider kita kepada sesama manusia. Harus saling berbagi kepada sesama manusia. Dan momen Natal, disinilah dibangun kedekatan antar manusia, kedekatan antar jemaat, kedekatan antar penduduk, kedekatan antar masyarakat. Natal momennya. Dan kedekatan antar keluarga. Biasa anak-anak karena mudik. Ini momennya Natal tahun baru. Mana doa ke pemerintah untuk sekolah, ibadah itu libur supaya bisa pulang kampung dan tepat hari Natal. Di rumah ini bodoh, adong nabulang tubuh mana keluarga tanaro tu son. Rahmar Natal, Rahmar tahun baru yang jauh sebelumnya sekarang sudah dekat. Ini momen kedekatan. Dan inilah waktunya berbagi. Sama seperti Yesus yang berbagi cinta kasih-Nya kepada kita. Poin yang ketiga, poin yang terakhir untuk memahami teks ini. Dikatakan perayaan Natal itu bersifat meninggikan. Perayaan Natal bersifat meninggikan. Dan nagabe pancakoroha. Bukan. Tetapi meninggikan yang sebelumnya dianggap rendah oleh umum. Bagaimana contohnya? Kita mulai dari ketika Yesus lahir di Betlehem. Seperti khotbah kemarin, Betlehem ini kota miskin, kota kecil. Tetapi karena kelahiran Yesus, Betlehem dikenal seluruh dunia. Kota kecil, kota miskin jadi dikenal oleh dunia. Dan juga kandang domba. Ausan diri selama magurang au di Palepahon, saya tidak tahu yang namanya kandang domba itu seperti apa. Kubo topi adong parani pinangan atau kandang domba kalau ada fragmen atau drama Natal. Barulah saya tahu, oke ini rupanya kandang domba. Aku foto iso. Akadong mahasiswa, memang pernah sebelumnya melihat kandang domba? Belum kan? Belum pernah. Tapi ketika ada drama Natal, baru ini rupanya kandang domba. Kandang domba yang tidak pernah dipikirkan orang, yang disepelekan orang, jadi semua kenal. Ditinggikanlah kandang domba ini. Selanjutnya orang-orang yang sederhana, contoh para gembala, masyarakat pada saat itu Yahudi,
Gembala itu juga tidak dianggap. Gembala tidak boleh bersuara di umum. Tetapi semua orang mengenal dan mengatakan gembala parmahani imajol manapi nilit Tuhani lau marnida hatu tubuh di Tuhan Yesus. Gembala pun diangkat. Gembala pun ditinggikan. Dan lihat itu zaman dulu. Zaman sekarang seperti apa? Sangat nyata. Gereja, konsep gereja yang biasanya ibadah minggu sepi, apa itu Natal gongdak kasiatan, penuh, ditinggikan. Gereja yang sepi bisa jadi ramai. Pas kapan? Natal. Yang sebelumnya tidak memang nanggo apalah Natal nomor minggu serong duit, nong atas sokoli. Jadi ramai lah gereja waktu Natal. Dan gereja biasanya polos. Jumpa waktu Natal akan dekoratif. Dia akan ada hiasan di sini, pohon Natal di sini, lampu-lampu di sini, meriah lah. Gereja yang biasanya polos akhirnya meriah. Diangkat juga, ditinggikan. Dan selanjutnya, bagaimana Natal meninggikan hal yang dianggap tidak atau rendah, seperti seorang anak kecil. Biasanya mulut bingot tidak ada nakal, moloro tahu ning anak papa, tori dongkot beli, lau mau ke kamar. Nakola pabibigi maka tayo kami. Nggak boleh anak-anak di situ ketika orang tuanya berbicara kepada tamu yang datang, disuruh masih aja pengguna atau pergilah ke kamar. Gak boleh ikut-ikut anak kecil ini, omongan orang dewasa ini. Akan ini tua dari sorga. Bulu dadak itu sama. Tapi lihat ketika Natal, siapa yang dirayakan? Anak kecil. Bayi Yesus. Diangkat. Sosok anak kecil juga diangkat. Yang sebelumnya tidak diangkat. Selanjutnya apa lagi yang ditinggikan? Banyak orang-orang lemah ditinggikanlah pada saat ini. Momen berbagi tadi juga kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Artinya apa? Dimanapun Tuhan berkunjung, dimanapun Tuhan tinggal dan menetap, semua akan ditinggikan. Ini kata kunci yang harus kita pegang. Begitu dari bahasa Batak di Song, gak beda ini mengatai jalan maringan. Ini jauh lebih mendekati bahasa maringan ke dalam bahasa asli. Kalau bahasa Indonesia dia masih menggunakan kata diam, tapi ini maringan. Kalau di dalam bahasa asli inilah yang dikenal dengan Shekinah. Bagaimana kita memahami Shekinah? Kita sering mendengar misalnya ada teman kita, sahabat kita Muslim, ketika mereka baru berumah tangga, ucapan yang sering dilontarkan apa? Semoga menjadi keluarga yang syakinah. Dan selanjutnya, itulah syakinah. Syakinah diterjemahkan menjadi kata syakinah. Artinya apa? Menetap berkemah. Ini doa. Sedangkan teman kita, sahabat kita Muslim, mereka katakan itu menjadi keluarga yang syakinah. Keluarga yang berbahagia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena setiap Tuhan menetap dalam keluarga seseorang, keluarga itu akan berbahagia. Di mana Tuhan menetap, termasuk di dalam hati kita pasti bahagia. Berarti pertanyaan, mulut pajujun tu marulutumut, pajujun tu imana muruk marsak, berarti Tuhan lagi nggak menetap di situ. Mungkin lagi hadirnya ke open house tempat yang lain. Siapa yang open house hatinya, Tuhan Yesus datang ke situ. Ujung-ujungnya yang ditinggalkan tadi rumah, marah-marah terus, berantem terus, kesal terus, karena Tuhan Yesus tidak lagi dalam hatinya. Oleh sebab itu, nggak cuma rumah open house, hati kita juga harus open house. Biar Tuhan menetap, biar Tuhan Shekinah berkemah di dalam hati kita, sehingga kita tetap berbahagia. Inilah kualitas hidup surgawi. Dan tidak hanya ketika momen Natal, kualitas hidup surgawi ini, tapi selanjutnya
masa-masa hidup kita, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, kita terus menjadikan diri kita semakin berkualitas, kualitas surgawi, dengan cara membangun relasi dengan Tuhan yang dekat, dan juga bangun relasi kepada sesama manusia yang dekat. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian.